053 111 22023. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya, meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan semata, tetapi juga untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam yang memberikan perhatian sangat besar terhadap ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir, membaca, meneliti, dan menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas motivasi pendidikan dalam Al-Quran berdasarkan 4 ayat, yaitu yang pertama Quran Surah Al-An'am ayat 50, yang kedua Quran Surah Az-Zumar ayat 9, yang ketiga Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, dan Quran Surah Al-Isra ayat 39. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang motivasi pendidikan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 50. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaih. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Ayat ini menggunakan perumpamaan yang sangat menarik, yaitu membandingkan orang yang melihat dengan yang buta. Dalam konteks pendidikan, orang yang melihat dapat diartikan sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sedangkan orang yang buta menggambarkan orang yang hidup dalam kebodohan dan tidak mau mencari ilmu. Melalui ayat ini, Allah mendorong manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya. Islam tidak menghendaki umatnya menjadi umat yang pasif, melainkan umat yang aktif berpikir, mengamati, dan mencari pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini berfungsi sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seseorang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Sebaliknya, kebodohan seringkali menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kesalahan dan kerugian. Karena itu, Islam memandang pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Motivasi pendidikan yang terkandung dalam ayat ini itu adalah yang pertama, Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan cara untuk keluar dari kebodohan. Yang ketiga, ilmu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, pendidikan membantu manusia memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Contoh penerapan ayat ini di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seorang pelajar yang rajin belajar akan lebih mudah memahami berbagai persoalan dibandingkan dengan orang yang tidak mau belajar. Semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, semakin luas pula cara pandangnya terhadap kehidupan. Nah, yang kedua, ada motivasi pendidikan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini itu menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Perbedaan tersebut bukan hanya dari segi kemampuan berpikir, tetapi juga dari segi kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Orang yang berilmu mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka dapat menjadi guru, dokter, ilmuwan, peneliti, maupun pemimpin yang membawa kemajuan bagi bangsanya. Sebaliknya, kurangnya ilmu pengetahuan sering menjadi penyebab berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, yaitu Iqra, yang berarti bacalah. Hal ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban. Motivasi pendidikan yang dapat diambil dari ayat ini itu adalah yang pertama, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, ilmu merupakan sarana untuk memajukan masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, menuntut ilmu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dalam kehidupan modern saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses pendidikan yang panjang. Karena itu, generasi muda harus memiliki semangat belajar agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, terus yang ketiga itu ada motivasi pendidikan dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar mengenai pentingnya pendidikan dalam Islam. Allah secara langsung menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Ketinggian derajat tersebut dapat berupa penghormatan di tengah masyarakat, keberhasilan dalam kehidupan, maupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu harus disertai dengan iman. Ilmu tanpa iman dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan manusia. Sebaliknya, iman tanpa ilmu dapat menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh pemahaman yang salah. Karena itu, pendidikan Islam selalu berusaha menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan agar terbentuk manusia yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Ayat ini juga memberikan motivasi yang besar bagi para pelajar untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Setiap usaha dalam mencari ilmu memiliki nilai ibadah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah yang pertama itu Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang yang berilmu. Yang kedua, pendidikan merupakan jalan menuju kemuliaan dan kehormatan. Yang ketiga, harus disertai dengan keimanan dan akhlak yang baik. Dan yang keempat, semangat belajar harus dipertahankan sepanjang hayat. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak tokoh besar yang berhasil memberikan kontribusi luar biasa karena ilmu yang mereka miliki, seperti para ilmuwan di bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan peradaban Islam. Nah, yang terakhir itu ada motivasi pendidikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluma madhura. Shadaqallahu mawlanal azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan hikmah kepada manusia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks pendidikan, hikmah berarti kemampuan untuk menggunakan ilmu secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya menghasilkan orang yang cerdas secara intelektual, tetapi juga menghasilkan manusia yang memiliki kebijaksanaan, moral, dan akhlak yang baik. Seseorang mungkin memiliki ilmu yang tinggi, tetapi apabila tidak disertai dengan kebijaksanaan, maka ilmu tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Karena itu, pendidikan Islam selalu menekankan keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Motivasi pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah
Yang pertama ada pendidikan harus melahirkan manusia yang bijaksana. Yang kedua, ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendidikan harus membentuk akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan akhir pendidikan Islam adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapannya bisa dengan menggunakan ilmu untuk membantu sesama, menjaga lingkungan, menghormati orang tua dan guru, serta berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, persaingan semakin ketat sehingga menuntut setiap individu untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya. Namun, kemajuan teknologi juga membawa berbagai tantangan seperti penyebaran informasi yang salah, menurunnya moral, dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, motivasi pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran menjadi sangat penting untuk dijadikan pedoman. Pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang memiliki iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Generasi muda harus memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya, karena ilmu merupakan investasi yang akan memberikan manfaat sepanjang hidup. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memberikan motivasi yang sangat kuat terhadap pentingnya pendidikan dalam ilmu pengetahuan. Quran Surah Al-An'am ayat 50 mengajarkan pentingnya menggunakan akal dan berpikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 9 menegaskan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Sedangkan Quran Surah Al-Isra ayat 39 mengajarkan bahwa ilmu harus menghasilkan hikmah dan kebijaksanaan. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam bukan hanya sarana untuk memperoleh pekerjaan atau kedudukan, tetapi juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, kita harus terus semangat dalam menuntut ilmu, menghormati guru, mengamalkan ilmu yang dimiliki, serta menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.